Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi Baik, selamat siang Pak Firdaus. Apa kabar hari ini? Hai, selamat siang Pak Saiful. Wah, luar biasa. Selamat bertemu kembali. Ya, Kabar baik, Pak? Oke. Ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Pak Firdaus. Sekarang kabarnya sedikit baik ini, Pak Firdaus. Pak Firdaus, hari ini ada waktunya, Pak? Atau tidak ada lagi sibuk? Oh ya. Luar biasa. Kebetulan hari ini saya lagi free. Jadi tidak ada ini, bisa membuka kesempatan untuk berdialog. Ya, alhamdulillah Pak Firdaus, terima kasih. Firdaus, apa Pak Firdaus bersedia berbagi dengan saya atau untuk mencari solusi yang permasalahan yang saya hadapi ini? Oh ya, sangat bersedia Pak Saiful, sangat bersedia. Begitu. Kira-kira persoalannya apa Pak Saiful? Minta maaf, ini terputus-putus ini. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Firdaus, saya ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini Pak Firdaus. Ya. Halo? Halo. Ya, permasalahannya di dalam kelas saya ini Pak Firdaus. Saya ajar dengan anak-anak didik saya ini Pak Firdaus. Oh ya. Oh ya begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu kira-kira konkretnya itu persoalannya seperti apa Pak Saiful? Apakah Pak Saiful bisa menceritakan lebih detail? Ya, baik Pak Firdaus. Di dalam kelas saya ini terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya sajikan Pak Firdaus. Saya sudah berupaya merancang dan menentukan diferensi konten, proses dan produk dalam pembelajaran saya. Dan penerapan pembelajarannya diferensi ini justru membawa perubahan yang sangat signifikan bagi pencapaian kompetensi sebagian besar peserta didik. Tetapi di tengah kemajuan pencapaian sebagian besar peserta didik ini, hati saya masih merasakan tak nyaman Pak Firdaus. Saya sangat prihatin dengan kondisi beberapa anak yang mengalami penurunan pemahaman. Saya sedih dan mengapa mereka tidak mengalami kemajuan dalam memahami materi yang saya ajarkan di kelas ini Pak Firdaus. Oh begitu ya Pak ya Saiful. Oi, luar biasa Pak. Pak Saiful sudah berupaya untuk mempraktikkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan Pak Saiful sendiri tadi merasakan bagaimana pengaruh bagi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang Pak Saiful
terapkan, ajarkan di kelas. Ya, Tapi ya. bagaimana yang Pak Saiful katakan bahwa memang sayangnya toh masih ada beberapa siswa yang justru mengalami kemunduran dalam pemahaman. Ya kan Pak? Ya Pak, itu Pak Firdaus. Oh iya ya. Ya, memang Pak Saiful, memang hati seorang guru ini sangat mulia ya. Hatinya selalu gelisah ketika murid-muridnya itu masih ada yang belum mencapai kompetensi. Betul Dan itu Pak. ia selalu mencari solusi terbaik agar semua muridnya berhasil sebagaimana yang Bapak Saiful lakukan hari ini. Berhadapan dengan beberapa anak ini Pak Saiful, kira-kira apa yang pernah Bapak lakukan untuk mereka? Apakah Bapak pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap beberapa anak ini di hadapan persoalan ini? Oh iya Pak, sebagaimana yang Bapak katakan tadi, bahwa hati kita para guru itu selalu merasa gelisah ketika masih ada siswanya yang belum memahami materi apa yang dipelajari bersama guru di kelas. Saya Iya, sudah iya, melakukan pendekatan pribadi Pak, iya, iya, iya. dengan mereka dan mendorong mereka untuk senantiasa bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya juga tanyakan kepada tersebut yang saya panggil dan sering secara terpisah. Iya, Ada yang menjawab iya, belum sarapan setiap pagi dari rumah dan ada anak yang oh, memang memiliki pemahaman yang lambat. Kurang lebih begitu Pak Firdaus. oh, ya, 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 ya. Begitu ya Pak ya. Eh, ya rupanya ada yang belum sarapan dan ada yang Ya, memang daya sarapnya lambat gitu ya Pak Saiful. ya, ya, Jadi betul itu. ya, 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 ya. Sepertinya di sini letak persoalannya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Saiful terhadap mereka-mereka ini dalam menerima pembelajaran di kelas? Ya, harapan saya itu Pak, setidaknya pemahaman anak-anak ini pada saat pembelajaran itu mereka benar-benar paham dengan Iya, iya, apa iya, yang saya sampaikan Pak. Mereka tidak hanya menggeleng, mengangguk, atau iya, bilang iya, Pak saja. benar-benar. Setidaknya mereka bisa mengungkapkan pendapatnya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mereka harus Iya, berani iya, iya, mengatakan ya jika sudah iya, iya, mengerti atau iya, dan iya, mengajukan pertanyaan jika memang belum mengerti. Begitu yang harapannya iya, saya. iya. Oh iya, ya, benar luar biasa Pak, luar biasa, luar biasa. Memang keberanian dan kejujuran terhadap diri anak sendiri dan terhadap orang lain memang mesti Ya. dikembangkan pada saat pembelajaran. Eh, Baik Pak Saiful, dalam kondisi anak-anak kita seperti ini, kira-kira langkah apa yang Pak Saiful bisa lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya. Dalam hal ini Pak, ada beberapa langkah yang terpikir oleh saya Pak. Yang pertama itu, bagi murid yang tidak sarapan tadi itu, saya akan mengingatkan kalau sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah. Dan kemudian akan menginformasikan kepada orang tua agar dapat menyiapkan atau memberikan sarapan untuk anak-anaknya jika anak-anaknya datang di sekolah. Kemudian Iya, yang iya, iya, kedua itu iya. Pak, harapan saya untuk anak yang memiliki lambat dalam akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain supaya pemahamannya bisa didapat. Itu harapan saya, Pak. Oh, oi, sangat luar biasa Pak Saiful, luar biasa. Saya berpikir bahwa itulah rencana yang sangat bagus ya. Di mana Pak Saiful mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya sarapan bagi murid pada pagi hari dan uh, juga kemudian untuk siswa yang agak lambat memahami materi, Pak Saiful memberikan bimbingan lebih. Uh, Ya, saya berpikir bahwa ini sangat sangat luar biasa. Ya, menurut ya, Pak Saiful, kira-kira
bimbingan seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap mereka-mereka ini? Ya Pak, bimbingan itu akan saya berikan penjelasan berupa latihan soal-soal pada materi yang belum dipahaminya Pak. Setelah dipelajari, diberikan latihan yang lebih kepada anak-anak yang lambat itu Pak. Kurang lebih begitu Pak. Oh ya ya ya, wah luar biasa Pak. Memang latihan-latihan itu sangat penting untuk peningkatan pemahaman mereka. Ya 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 ya. Ya. Ya kan Pak? Iya Pak Afridus, dibimbing terus sampai mereka paham Pak, supaya Iya tidak ketinggalan dalam pembelajaran Pak. iya iya ya, luar biasa. Oh ya Pak, kira-kira tentang bimbingan ini, kira-kira kapan bimbingan itu bisa Pak Saiful lakukan? Apakah Pak Saiful bisa menentukan waktunya sekarang? Tentang bimbingan ini Pak, saya rencanakan itu mulai besok Pak, setelah pembelajaran berakhir dan diambil 1, 2, 10 atau 20 menit lah setelah Oh ya ya. sekolah ya. Oh, ya. Wah, itu sangat bagus Pak, luar biasa sekali nih. Saya berpikir bahwa ketika Bapak sudah merancang dan menentukan waktunya, itu merupakan langkah maju bagi mereka. Baik Pak, kira-kira di hadapan hal seperti ini, kira-kira apa komitmen Pak Saiful terhadap rencana penyelesaian masalah masalah yang ini yang Pak Saiful terapkan nanti? Tentunya Pak, saya akan melakukan secara kontinu untuk membimbing anak-anak ini dan konsisten sampai mereka ini terlihat ada perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam permasalahan murid yang saya hadapi ini Pak. Ya, benar Pak. Artinya kan sesuai dengan tujuan awal kita itu Pak, bahwa mereka bisa memahami itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Kira-kira di hadapan anak-anak seperti ini Pak, dan rencana untuk melakukan aksi ini, kira-kira siapa saja yang Bapak Saiful libatkan untuk membantu Pak Saiful dalam menyukseskan dan menjaga komitmen ini? Ya Pak Fridus, tentunya untuk program bimbingan terhadap anak-anak ini, saya komunikasi dulu dengan wali kelasnya, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah. Dengan komunikasi dengan 2 orang ini, mungkin program yang saya lakukan itu berjalan sesuai rencana Pak. Ya. Tentu dengan orang tuanya juga Pak, supaya tidak mempertanyakan kenapa anak saya terlambat. Kurang lebih begitu Pak. Ya. Iya, sangat luar biasa Pak. Artinya memang kolaborasi dengan mereka itu sangat penting dan memang sangat luar biasa antara guru seperti mana yang Bapak sampaikan tadi, guru kemudian kepala sekolah dengan orang tuanya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak Saiful, kira-kira bagaimana tindak lanjut Pak Saiful yang akan lakukan ke depan? Ya Pak Firdaus, dalam hal ini tentu saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik yang saya bimbing Pak. Kemudian menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan khusus ini Pak. Seperti itu Pak yang saya lakukan untuk tindak lanjutnya. Oke. Bagus sekali rencananya Pak. Ini tentunya menjadi untuk kedepannya agar peserta didik lebih fokus dan memahami pelajaran yang Pak Saiful sampaikan. Luar biasa bahwa Pak Saiful akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Kemudian Pak Saiful juga memberikan bimbingan yang lebih pada murid yang membutuhkan
begitu banyak perhatian dan bimbingan dari kita. Ya. Baik Pak Saiful, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Saiful sekarang? Ya, alhamdulillah Pak Firdaus. Perasaan saya sekarang sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Pak Firdaus dan mendapatkan solusi yang baik begitu Pak Firdaus untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang selama ini saya ajar. Ya, sedikit lega Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Terima kasih Pak Saiful. Saya juga merasakan perbincangan kita sungguh luar biasa dan saya berharap bahwa Pak Saiful mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Pak Saiful rencanakan tadi dengan sukses dan penuh semangat ke depan ya Pak. Ya. Insya Allah Pak Firdaus, saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya ini agar mereka ini sukses ke depannya. Ya. Baik Pak Saiful, luar biasa. Kira-kira mungkin ada hal-hal lain yang Pak Saiful sarankan atau bisa sampaikan saat ini Pak? Mungkin saya rasa sudah cukup Pak Firdaus masalah saya ini. Terutama terima kasih sekali kepada Pak Firdaus atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk konsultasi masalah saya. Terima kasih Pak Firdaus. Oh ya, sama-sama Pak Saiful. Baik Pak Saiful, kalau begitu saya mohon undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan terus terang saja saya merasa sangat berbangga untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih Pak Saiful. Ya baik, terima kasih Pak Firdaus, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang Pak. Ya. Baik sudah Pak, sesuai dengan petunjuk tadi setelah melakukan coaching ini, tentu kita ada beberapa evaluasi ya Pak, kurang lebih begitu tadi. Tabel refleksinya Pak, ya. Ya, tidak bisa dengar Pak. Halo. Oh ya, sorry. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya berpikir bahwa saya melihat awalnya tadi itu terjadi persoalan teknis karena memang di sini nih petir, kemudian cuaca kurang bersahabat. Ya. Sehingga komunikasinya tadi terputus-putus pada saat awal. Ya. Komunikasi terputus-putus sehingga menyebabkan pesannya kurang tertangkap dengan jelas. Ya. Kemudian saya berpikir bahwa alur pembicaraan antara kita coach dengan coachee itu sudah mengikuti alur tirta, sudah mengikuti tahapan tirta, dan saya berpikir sudah tidak ada persoalannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Firdaus yang sudah memberikan tanggapan. Memang dalam hal ini kita berbuat yang terbaik lah, walaupun masih ada kekurangannya. Ya. Baik, Pak Saiful, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Firdaus. Oke, mohon maaf Pak Saiful, ini saya sudah mengganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak masih punya kegiatan, tapi saya datang pada saat ini mungkin mengganggu kegiatan Bapak. Baik Pak, apakah bisa saya meminta waktunya sebentar Pak? Oh iya Bapak, Pak Firdaus, tidak apa-apa Kak. Bisa. Kira-kira Pak Firdaus
mau perlu apa ya? Eh, baik Pak, begini Pak, cerita-cerita kita sebagai guru nih Pak. Ya, 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 ya. kita ini sudah menambatkan jiwa kita pada proses pendidikan dan memainkan peran kita sebagai guru. Eh, saya punya masalah pribadi Pak. Beban pribadi terkait dengan peran kita sebagai guru. Ya, ada seorang anak. Saya ini sebagai kepala sekolah. Kemudian kemarin ketika saya mengecek absensi siswa, itu saya temukan ternyata ada anak yang sudah 2 minggu itu tidak datang ke sekolah. Ya, Itu anak itu bernama nama panggilannya itu Tommy. Ya. Sudah 2 minggu tidak datang ke sekolah. Lalu dia tidak datang sekolah itu tanpa keterangan. Yang menjadi persoalan saya ini, saya apa namanya Pak, enggan untuk menegur wali kelasnya. Kemudian saya juga apa namanya belum masih mengalami keberatan dengan keberadaan anak ini, antara mau coret namanya dari sekolah atau seperti apa. Saya juga lagi bingung ini Pak. Kira-kira jalan yang terbaiknya seperti apa? ya, baik sudah Pak Afridus. Sungguh luar biasa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Afridus ini. Kira-kira dari permasalahan anak ini, Pak Afridus sudah konsultasi atau bagaimana anak-anak ini bisa sampai begitu, Pak? Oh ya. Baik Pak. Memang ini hanya sampai saat ini memang Pak itu belum. Saya hanya menanyakan itu pada temannya, ya. Saya menanyakan kepada teman kelasnya, lalu saya merasa tidak enak juga dengan wali kelas, karena wali kelas tidak pernah memberitahukan itu kepada saya. Kalau seandainya alasannya karena sakit, tidak datang sekolah karena sakit, ini kan tidak menjadi persoalan bagi saya, ya. Tetapi ini kan alasan karena alfa, ya. Tadi saya tanyakan kepada teman-teman, dan tanya teman-teman kelasnya itu yang sekampung dengannya mengatakan bahwa memang dia ada di rumah, dan dia tidak sedang sakit begitu. Ketika mereka pulang sekolah, mereka bermain dengan teman-temannya begitu. Jadi ada 2 persoalan di sini Pak, persoalan tentang keselamatan anak, kemudian kesalahan dengan wali kelas ini. Ya. Kesalahannya wali kelas, ya. Baik, berarti ada 2 persoalan yang Pak rasakan untuk anak-anak ini. Kira-kira langkah konkretnya Pak Afridus untuk menangani anak ini seperti apa ya Pak? Itu tadi Pak. Tadi saya sempat berpikir apakah saya mestinya saya harus memanggil wali kelasnya ini, ya. Memanggil wali kelasnya supaya langsung eksekusi. Dalam arti dia coba, ini kan upaya saya tadi yang saya tanyakan ke ke teman-temannya mereka. Tetapi saya agak ragu nih Pak. Kira-kira apa yang harus cara saya supaya wali kelasnya tidak tersinggung, tidak marah, karena ini kan sebenarnya itu persoalan dia ini, ya. Jadi apa namanya? Saya berupaya untuk memanggil wali kelasnya dan meminta dia untuk segera menangani anak ini. Kira-kira apa alasannya? Jangan sampai nanti DO, begitu. Ya. Oh begitu ya Pak. Ya. Baik, sungguh luar biasa sekali Pak Afridus ini sudah membuat rencana atau langkah konkretnya terhadap anak ini. Kira-kira kapan ini yang mau dilaksanakan seperti itu Pak? Memang tadi
tadi sih belum sempat berpikir ke situ, Pak. Eh, tapi bagaimanapun ini sudah 2 minggu, dan kalau kita larut tunda-tunda terus, ya nanti saya sebagai penanggung jawab di sekolah itu sudah jatuh dalam kesalahan besar. Sehingga soal kapannya, Pak, saya berpikir lebih bagus, lebih cepat itu lebih baik. Dan hari ini sudah hari Senin, mungkin besok saya akan panggil wali kelasnya dan mungkin atau saya juga membuat surat panggilan kepada anak ini atau seperti apa, Pak? Saya juga lagi bingung ini nih. Tapi intinya besok saya berusaha untuk memanggil wali kelasnya, Pak. Ya, baik Pak Fridus, luar biasa sekali. Pak Fridus sudah berusaha akan membuat rencana untuk memanggil kelas, tapi terlebih dahulu itu kita harus mengetahui langkah-langkah yang dihadapi seperti membuat surat pemanggilan seperti itu, Pak. Kira-kira dalam hal ini siapa saja yang Pak Fridus libatkan, Pak? Oh ya. Benar, Pak. Saya berpikir bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini secara fair, secara baik, artinya tidak hanya sekedar menjalankan tugas dan jawab sebagai saya sebagai kepala sekolah, wali kelas sebagai wali kelas. Saya berpikir bahwa bagus kalau seandainya melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang terlibat, pihak yang terlibat semakin baik. Dalam arti saya sebagai kepala sekolah, kemudian saya melibatkan wali kelas, dan jangan lupa juga saya berpikir jauh lebih baik juga kalau seandainya melibatkan temannya. Ya, melibatkan teman kelas yang sekampung dengan dia, dan mungkin di sini juga yang paling penting yang tidak boleh dilupakan di sini adalah melibatkan orang tuanya. Sehingga saya berpikir orang tua juga jauh lebih baik. Kira-kira mungkin itu nanti bisa melihat mengapa mereka membiarkan anaknya itu tidak datang sekolah, bermain di rumah, ataukah mungkin juga dengan melibatkan orang tua. Jangan sampai orang tuanya juga tidak tahu bahwa dia tidak pernah datang ke sekolah selama 2 minggu ini. Ya, memang betul, di situ. Betul. Terima kasih, Pak, karena saya juga baru baru berpikir ke situ tadi, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Bagus sekali itu, Pak Fridus, sebuah langkah yang tepat, yang brilian menurut saya. Kemudian komitmennya Pak Fridus terhadap rencana penyelesaian masalah ini kira-kira seperti apa, Pak, setelah melibatkan beberapa baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Saya berpikir bahwa masalah anak Tommy ini saya baru alami kali ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimanapun bukan tidak mungkin masalah yang serupa dengan ini bisa muncul, peluang untuk munculnya di kemudian hari ya bisa. Saya berpikir bahwa komitmen saya yang pertama tentang kasus ini saya harus laksanakan segera, sebagaimana saya katakan tadi. Besok saya panggil wali kelasnya, kemudian langsung kami eksekusi dalam pekan ini supaya persoalan ini segera diurus. Kemudian yang berikut, bukan sebagaimana saya katakan tadi, bukan tidak mungkin persoalan ini juga bisa terjadi serupa itu di hari minggu-minggu atau tahun-tahun berikut. Sehingga saya berpikir saya sebagai kepala sekolah harus mengontrol kalau misalnya sudah melebihi 3 hari tanpa keterangan, saya langsung memanggil wali kelasnya, Pak. Karena selama ini saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Ya, saya lebih banyak fokus ke hal lain begitu, Pak. Betul sekali itu, Pak. Sungguh luar biasa ini. Pak Fridus sudah menjelaskan komitmennya untuk kedepannya. Kemudian tentu ada tindak lanjut dari hal ini, Pak. Kira-kira tindak lanjut yang diambil oleh Pak Fridus itu seperti apa ya, Pak, untuk menghadapi permasalahan ini? Iya. Oke. Baik, Pak. Sebagaimana yang saya lakukan, saya sampaikan tadi,
saya berupaya untuk memanggil wali kelasnya, dan saya berupaya untuk memilih kata-kata yang pas sehingga tidak menyinggung perasaan dia, dan lebih kepada upaya untuk membangkitkan semangat kerja dan tanggung jawab dari wali kelas, dari diri guru atau wali kelas itu sendiri, sehingga dia tidak keteledoran seperti ini dan tidak mengulangi hal ini seperti ini lagi. Yang kedua, terkait dengan orang tua, saya akan berupaya untuk membuat surat panggilan juga. Tentunya bersama wali kelas dalam hal ini. Intinya tergantung kesepakatan diskusi besok itu, Pak. Iya, betul. Aduh, bagus sekali ini rencana Pak Fridus. Ini jadi untuk kedepannya agar anak-anak yang malas ini lebih fokus, lebih rajin lagi ke depannya ya Pak. Setelah Bapak melakukan komunikasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan wali kelas atau guru-guru yang lain yang bisa terlibat ini. Setelah melakukan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sendiri tentang hal ini, diskusi kita ini, Pak? Oh ya. Baik Pak. Terus terang saja, ketika berkomunikasi dengan Pak Saiful sore ini, sebelumnya tadi saya hanya diliputi persoalan saja, belum menemukan jalan keluarnya. Ya, tetapi setelah saya berkomunikasi langsung dengan Pak Saiful, saya temukan titik terang. Oh, jalan keluarnya seperti ini. Apa yang saya sampaikan ini tadi Pak, justru ketika Bapak berupaya untuk melalui dialog ini, saya justru gagasan-gagasan tadi ini muncul di sini Pak. Ketika saya dalam dialog dengan Bapak Saiful tadi, saya bisa temukan solusinya. Begitu. Tadi sebelum berkomunikasi dengan Pak Saiful, saya belum temukan solusinya apa. Yang meliputi diri saya itu hanya persoalannya saja. Begitu. Itu tadi Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak Fridus. Saya juga perbincangan kita sore ini sungguh luar biasa. Mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fridus ini juga besok-besok mungkin akan muncul di sekolah saya. Kemudian mungkin saya bisa menerapkan seperti apa yang akan sampaikan oleh Pak Fridus tadi. Saya harap Pak Fridus mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Pak Fridus rencanakan seperti yang penyampaian tadi dengan penuh semangat. Amin. Semangat lagi demi anak-anak kita ini Pak Fridus. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Amin. Ya, baik sudah Pak Fridus. Kira-kira apa ada hal lain yang mau disampaikan supaya kita bisa berbincang lagi atau sarankan? Oh ya. Baik Pak, saya berpikir tadi bahwa tujuan saya tadi untuk mencari solusi. Saya berpikir solusinya saya sudah temukan, dan itu berkat komunikasi antara saya dengan Bapak Saiful, dan saya berpikir itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini Pak. Untuk hal lain nanti saya akan kontak lagi. Baik sudah Pak Fridus. Sama-sama Pak Fridus. Kalau begitu saya pamit dulu, undur diri dulu. Kebetulan ini mau jam pulangnya Pak Fridus. Kemudian ada waktu kita di lain kesempatan untuk berbincang. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Baik. Baik sudah Pak Fridus. Kita sudah melaksanakan coaching kedua ini. Walaupun tidak seperti yang diharapkan, tapi saya rasa apa yang kita lakukan tadi itu sudah memuat alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana maupun tanggung jawabnya.
saya rasa seperti itu Pak Fridus, kurang lebihnya. Tapi saya juga minta pendapat dari ITK terkait dengan hal ini supaya Oke. perbaikan kita ke depannya Pak Fridus. Ya. Iya, iya, iya. Baik Pak, saya berpikir tadi bahwa yang pertama Bapak Saiful sangat terlibat aktif di dalam persoalan ini, dan emosi Bapak benar-benar terlibat dalam persoalan saya. Ya. Ya. Buktinya bahwa Bapak mengangguk-angguk, mendengarkan saya dengan penuh dengan rasa, mendengarkan saya dengan rasa, kemudian Bapak memahami inti persoalan saya. Lalu menarik bahwa melalui tahapan tirta ini, Bapak menggali terus ke dalam, mengupas terus ke dalam sampai saya temukan solusi inti persoalannya, lalu menemukan solusinya, kemudian eksekusinya seperti apa, dan sampai kepada komitmen. Saya berpikir bahwa walaupun sangat singkat, tapi proses tahapan yang tadi ini sangat luar biasa menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Fridus. Mungkin pembelajaran dari IT juga ini sebagai bahan pertimbangan kita nanti di materi demonstrasi kontekstualnya. Ya. Karena saya berpikir begitu ya Pak. Ya. Untuk Ini kita sudah bawakan luar berkelanjutan biasa di sekolah kita masing-masing. Ya. Karena bagaimanapun kita adalah guru sampai akhir hayat ini, dan yang namanya guru dan menjadi manusia lah, itu tidak pernah lepas dari persoalan dan tidak bisa terpisah dari orang lain. Ketika teman-teman kita menghadapi persoalan, bahwa kita harus berupaya untuk menuntun mereka, biarkan mereka menemukan sendiri inti persoalannya, mereka temukan sendiri solusinya seperti apa, lalu kita dorong mereka untuk membangun komitmen mereka itu seperti apa. Ya. Saya berpikir tadi lanjut Pak. Ya. Begitu, kurang lebih begitu Pak, yang saya rasa. Setelah saya berkomunikasi langsung dengan Pak Fridus ini, walaupun melalui dunia maya, sungguh luar biasa sekali, terutama dalam hal coaching ini, tentang hal-hal di sekolah. Pada intinya betul apa yang kita pelajari ini, kolaborasi itu sangat penting Bang, untuk benar. mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Salah satu contohnya itu dari mulai kemarin itu Pak, saya bisa merefleksinya kalau hal-hal seperti ini yang kita bangun di setiap hari pasti akan indah di satuan pendidikan itu Pak. Tidak ada lagi rasa canggung atau bagaimana Pak. Iya. Saya melihatnya begini Pak, sebagaimana yang Bapak Saiful sampaikan itu, saya juga menemukan bahwa coaching ini bagaimana kita menciptakan suatu relasi dan menciptakan suatu komunitas positif. Komunitas positif, lalu di dalam itu juga upaya kita untuk memberdayakan, sebuah proses pemberdayaan, bahwa proses pendidikan kita sebelumnya ini kan semuanya menggurui, yang belum tentu apa yang kita bicarakan atau pengalaman-pengalaman kita itu benar. Betul. Jadi proses coaching ini menuntun kita untuk mengaktifkan potensi diri sesama kita, lalu menuntun mereka untuk masuk ke dalam kemampuan mereka masing-masing, mengaktifkan kemampuan mereka, sehingga mereka temukan sendiri, oh ternyata inti persoalan seperti ini, kemudian solusinya seperti ini. Jadi memang coaching ini saya berpikir bahwa sebuah upaya pemberdayaan, kemudian juga sinkron dengan menciptakan lingkungan positif yang baik.